Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, sedia belajar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang tidak mandi? Ada yang tidak mandi? Sudah mandi? Sudah. Jadi pagi itu harus mandi dulu ya, baru datang di sekolah supaya apa? Kenapa kita harus mandi? Supaya segar. Ya. Baik. Ibu guru absen dulu ya. Sarniva. Mila Febrina. Laode Muhammad Alfian. Wardani. Ainul Yakin. Asbar. Sufita. Hasria. Mahdis. Mahdis apa ya? Ada yang tahu keterangannya apa? Tidak tahu. Sheryl Aulia. Alfa juga. Ya, ada yang tahu keterangannya apa ini? Sakit atau kenapa? Izin. Nada Risma. Izin juga. Hari ini banyak yang izin ya. Baik. Apakah sudah siap belajar? Sudah. Bagus. Semangat. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita pemanasan dulu ya. Ada yang mau pemanasan? Ada. Ya. Siapa yang suka menyanyi? Saya. Suka semua yang menyanyi. Ya. Hari ini kita akan bernyanyi dulu sambil tepuk tangan. Nah, habis itu dulu menyanyi, adik-adik juga ya. 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 Sekarang itu dulu menyanyi. Yang menyanyi. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk tangan kabar. Apa kabar wahai adik-adik semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Iya, depan dulu. Nah, sekarang gantian. Adik-adik juga tanya kabar ibu guru. Ayo. Apa kabar wahai ibu guru? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Iya, tepuk tangan lagi. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar seperti materi yang sudah kita pelajari. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran apa? Materi tentang deskripsi. Dan hari ini adalah kelanjutannya. Satu orang hapus dulu papan tulisnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tes deskripsi, yaitu unsur-unsur pembangunannya yang terdiri dari apa saja. Yang pertama struktur tes deskripsi. Yang berikut ada ciri-cirinya, terus langkah-langkah penyelesaiannya. Dan hari ini kita akan belajar yaitu di tujuan yang kedua. Baik Pak.
Jadi hari ini kita akan membahas tentang mendaftar ciri umum dan juga menentukan jenis tes deskripsi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang ciri umum tes deskripsi. Nah, hari ini kita akan mengulangi kembali dan setelah itu kita akan menentukan jenisnya. Itu kira-kira jenis tes deskripsi itu termasuk jenis yang mana? Ya? Ikut jeda Allahu. Ya, sekarang keluarkan buku catatannya. Ada yang tidak bawa buku? Coba bawa ya. Sana sudah bukunya? Sudah. Ya.
3. Ya, Asbar silakan bertanya. Diulangi dulu pertanyaannya. Yang termasuk ciri umum teks deskripsi itu seperti Ya, yang termasuk ciri umum teks deskripsi. Dari kelompok 2 ada yang tahu? Ya, silakan. ciri umum teks deskripsi Deskripsi. Ya, menggambarkan atau melukiskan sesuatu dengan dilakukan dengan melibatkan kesan indera. Indra. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, siapa namanya? Tadi siapa namanya? Nila Febri, adik pelajar membaca ya. Sarmila silakan. Membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, bentuk, dan keadaan. Secara terperinci. Ya, siapa yang mau menjelaskan secara keseluruhan? Silakan. Siapa namanya? Mbak Odeng Muhammad Alfian, silakan. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu, penggambaran dilakukan dengan jelas dan menarik kesan indera. Kesan indra. Membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalami. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, bentuk, dan keadaan secara Terperinci. Secara terperinci itu berarti secara berturut-turut ya. Terus indra tadi apa itu indra? Indra itu sama dengan indra berapa, seakan-akan dirasa. Terus indra penglihatan secara yang menulis itu dia sudah mengalaminya ya. Ya. Sekarang sudah dipahami kelompok 1? Sudah jelas tadi pertanyaannya? Bisa diulang? Apa jawaban dari kelompok 2? Coba diulang. Menggambarkan atau melukis sesuatu. Ya. Menggambarkan dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Ya. Membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Ya. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara Terperinci. Nah, itu sudah jelas ya jawaban dari kelompok 2. Nah, sekarang mungkin masih ada pertanyaan? Ada Apa? Silakan. Siapa namanya? Kalau di Alfian. Ya. kalau jenis-jenis Jenis-jenis tes deskripsi. Dari kelompok 1 ada yang tahu? Silakan. Siapa namanya? Hasria. Silakan. Terdiri dari 3. Siapa bisa menjelaskan temanya? Silakan. Siapa namanya? Sufita. Silakan. Subjektif. Terus. paragraf spasial, Ya. teks paragraf objektif. Ya. Jadi jenis tes deskripsi itu ada 3, ya. Mungkin temanya bisa menjelaskan apa saja itu. Yang ketiga tadi itu 3 jenis tadi. Ya, silakan siapa namanya? Ainul Yakin. Teks paragraf deskripsi subjektif. Ya. Suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Ya. Teks paragraf spasial. Dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Teks paragraf objektif. Teks ini objek digambarkan pada apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya. Tempat penambahan opini dari penulis itu sendiri. Ya,
Jadi itu perbedaan antara ketiga jenis teks deskripsi. Dikembalikan di kelompok 2, apakah sudah jelas? Sudah. Bisa diulang? Apa? Tadi sudah dicatat ya? Coba diulang salah satunya. Apa? Salah satunya saja yang diingat. Teks paragraf spesial dalam teks ini objek. Spasial bukan spesial. Spasial Ya. dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Ya. Kalau teks deskripsi subjektif, Teks paragraf objektif. Teks ini objek digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. ya bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Masih semangat? Masih. Coba saya tes. Halo. Hai. Hai. Halo. Iya, rupanya masih sama semua ya. Beda. 3. Ya, selanjutnya kita akan menuliskan bagian-bagian struktur teks deskripsi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang struktur teks deskripsi. Ada yang masih ingat? Ada. Apa saja yang pertama? Identifikasi atau paparan umum, definisi, bagian atau isi, kesimpulan atau pesan. Ya, sudah masih ingat toh? Masih ingat ya rupanya. Berarti di rumah dibaca-baca bukunya kan? Ya. Ya, di rumah itu dibaca-baca bukunya ya, catatannya jangan dijadikan bantal. Nanti bukunya menangis. Ya? Nanti itu kalau pas tidur, suara apa itu buku saya menangis gara-gara tidak dibaca. Jadi bukunya itu harus dibaca-baca catatannya. Jadi pas sudah dari beli ditanya, cerita jawabannya. Ya? Ya. Kalau sebelumnya kita mendeskripsikan pantai, namun pantainya itu kita belum mengenalnya ya. Nah, hari ini kita akan mendeskripsikan pantai lagi, namun pantai itu Ibu Guru yakin kalian sudah pernah ke sana. Coba dilihat. Nih, gambar apa ini? Pantai di mana? Ada yang tahu? Pantai Mutiara. Semua sudah pernah ke sana kan? Ibu Guru juga sudah pernah ke sana. Pantainya bagaimana? Bagus. Ya? Asli bagus. Apalagi kalau liburan, musiknya banyak ya. Ada anak-anak, mobilnya padat, motornya padat. Ya, hari ini kita akan mendeskripsikan kembali, namun ada tambahannya. Sebelumnya hanya ada identifikasi atau paparan umumnya, terus deskripsi bagian atau isinya dan penutup. Sekarang kita selesai materi hari ini yaitu ciri umumnya. Kita apa? Bukan ciri umum tapi jenis teks deskripsi. Kita akan tentukan jenis teks deskripsi kira-kira ini masuk di apa. Ada berapa tadi jenis teks deskripsi? Ada 3. Ya, di antara ketiga itu kira-kira mana yang masuk antara nomor 1, 2, atau 3 dari teks deskripsi ini. Jadi silakan dicermati dulu, kemudian diisi identifikasinya atau paparan umumnya, kemudian struktur bagiannya, kemudian simpulannya atau pesannya, terus jenis teks deskripsi. Dan jangan lupa, yaitu tujuan kita yang pertama ini ada struktur kaidah kebahasaannya dengan baik. Jadi perhatikan di situ tanda titik komanya, ya. Huruf besarnya. Kalau menulis itu jawab dengan huruf apa? Huruf besar atau huruf kapital di awal kalimat ya.
gantian. Silakan yang lain baca-baca. Supaya mereka jawab cepat-cepat. Ya, dikasih waktu 15 menit ya. Silakan dibaca dulu, kemudian ditulis. Saling membantu ya. Jangan hanya satu orang yang kerja. Itu dari awal tadi sampai terakhir itu dinilai siapa-siapa yang aktif dalam kelompok. Kalau aktif semua berarti semuanya dapat nilai tambahan semuanya. Itu dari sikapnya, terus keaktifannya. Kalau sikapnya itu ya harus sopan, kalau tidak sopan ya nilainya tidak bagus. Tiga. Ya? Bagaimana? Silakan ada yang ngerti? Lanjut. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak ada.
favorit di desa ini. Sudah selesai? Sudah. Coba dari kelompok 2, coba dibacakan hasilnya bagian identifikasi. Siapa yang mau membaca? Alfian, iya berdiri Alfian. Silakan. Ya. Pasir Putih merupakan pantai yang sangat indah. Pantai yang terletak di desa Manawi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, dengan letaknya sangat strategis, berada di pinggir jalan, sangat mudah Ya, mungkin temannya bisa menyambungnya. Coba Sarmila, disambung. Atau mungkin temannya lagi, silakan. Itu sudah. 3. Ayo, silakan disambung. Untuk dikunjungi meskipun ada beberapa jalan yang belum diaspal yang pasir putih berada bagian selatan daerah atasnya yang bening seperti embun di pagi hari dan hembusan angin sepoi membuat siapapun yang berada di sini akan terhanyut dengan suasana pantai mutiara ini. Sangat bagus kalau sementara air pasir putih akan semakin luas terlihat. Akhirnya kalau diinjak terasa halus sekali di kaki. Pantai ini menjadi tempat favorit di desa ini. Ya, itu hasil dari kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Apakah bagus didengar? Tidak. Ya, coba dari kelompok 1. Silakan. Apa? Tidak. Ayo. Ulangi bagian identifikasinya.
berada di pinggir jalan, sangat mudah untuk dikunjungi meski ada beberapa jalan yang belum diaspal. Kelanjutan pasir putih bagian Serpina mutiara. Air yang bening seperti embun di pagi hari, dan hembusan angin sepoi-sepoi membuat siapapun yang berada di sini akan terhanyut dengan suasananya. Pantai Mutiara ini sangat bagus kalau sementara air surut. Pasir putih akan semakin luas terlihat. Pasirnya kalau diinjak terasa halus sekali di kaki. Pantai ini menjadi tempat favorit di desa ini. Ya, itu bagian dari kelompok 1. Tugasnya kelompok 1. Coba kesimpulannya dari kelompok berapa yang mau membaca? Kesimpulan dari teks deskripsi yang kita sudah tulis hari ini. Siapa? 3. Ya, sekarang bagian kesimpulannya silakan. Satria. Keindahan panorama alam pantai Mutiara merupakan pemberian Tuhan yang harus selalu kita jaga bersama. Langsung itu adalah sumbangan kita terhadap peristiwa pariwisata daerah agar wisatawan datang dan kembali lagi ke sini. Ya. Sekarang coba ditukar pekerjaannya kelompok 1 dengan kelompok 2. Coba ditukar. Tugasnya itu perhatikan penulisan pada bacanya. Ya, sudah diperiksa pekerjaan dari masing-masing kelompok? Sudah. Bagaimana, ada tanggapan? Ada. Ya, seperti apa tanggapannya? Silakan kelompok 1. Tanggapan apa yang didapat untuk dari kelompok 2? Silakan. Ya, apa? Penulisannya seperti apa? Penulisannya? Huruf kecil. Ya, di dalam kalimat ada huruf besar. Ya. Terus apa lagi? Ini. Ya, seharusnya tidak disingkat ya. Ya, itu penulisan dari kelompok 2. Ya, sekarang kita ke kelompok 2 memeriksa pekerjaan dari kelompok 1. Bagaimana? Apa yang didapat? Penulisan pertama menggunakan huruf kecil. Ya, Di tengah, seharusnya di sini huruf besar dulu. Kemudian kemudian di tengah menggunakan huruf di tengah besar. Seharusnya di sini huruf kecil ya. Terus ada tulisan yang disingkat. ya, seharusnya tidak disingkat. Kemudian ini juga ada di awal kalimat pakai huruf kecil juga. Ya. Ya, itu hasil penilaian dari masing-masing kelompok. Ya, sekarang dikembalikan dulu pekerjaannya, sebentar dikumpul dan akan dinilai. Ya, sekarang silakan dikumpul hasil pekerjaan kelompoknya, akan dinilai. Ayo. Dari kelompok 1, mana kelompok 2? Ya. Mana satunya lagi? Denis.
Masih semangat? Masih. Kita lagi halo. Hai. Hai. Halo. Ya, sekarang coba siapa yang masih ingat penjelasan dari awal pembelajaran tadi? Apa saja? Ingat apa yang bersama? Ciri umum tes deskripsi dan jenis tes deskripsi. Jenis tes deskripsi ada berapa? Ada 3. Apa saja? Teks, paragraf, deskripsi, Subjektif, spasial, dan objektif. objektif. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Ainul dulu. Ya, Ainul atau Ainul? Ainul. Ya, Ainul. Ya. Melalui kegiatan pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui tentang teori umum teks deskripsi, yaitu Ya. menggambarkan atau melukiskan suatu. Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Membuat pembacaan itu dirasakan sendiri atau melalui menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara Terperinci. Ya, yang berikut silakan. Tadi angkat tangan juga Asbar. Mau menyimpulkan, mau ikut menyimpulkan? Silakan. Tadi Ainul sudah menyimpulkan ciri-ciri umum tes deskripsi. Kalau Asbar tentang apanya? Tiga. Ya, yang berikut siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Alfian. Melalui kegiatan pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui tentang jenis-jenis teks deskripsi, yaitu teks paragraf deskripsi subjektif, Subjektif. teks paragraf spasial, Ya. teks paragraf objektif, dan dapat membedakan yang mana teks paragraf deskripsi subjektif, teks paragraf spasial. Ya. Jadi yang lain sudah bisa membedakan juga yang mana itu subjektif, objektif, dan spasial. Nah, bisa? Ya. Tiga. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Saya harap adik-adik bisa mengingatkan kembali kalau sudah masuk pembelajaran berikutnya apa itu tes deskripsi, kemudian apa itu unsur-unsur pembangunnya. Sudah diingat ya? Nah, catatannya itu dibaca-baca di rumah, jangan jadikan bantal. Ya. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya dengan masih materi yang sama, namun berikutnya kita sudah masuk pada kegiatan menulis. Hari ini kita masih belajar dari contoh, berikutnya kita akan menulis sendiri-sendiri berdasarkan objek yang kita teliti sendiri. Nah, objeknya itu banyak. Saya sudah katakan sebelumnya, objeknya bukan hanya pantai, tapi bisa juga yang lain. Hewan peliharaan, semua sudah punya hewan peliharaan enggak? Ya, tunjuknya di rumah. Kucing. Sama-sama kita suka kucing ya? Ya. Nah, hari ini kita cukupkan dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pembelajaran kita sudah, Ibu Guru sudah selesai untuk hari ini. Nah, silakan kita kelas siapkan